Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manis Puspitasari, NIM 19502101159 dari kelas MBSE kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam bisnis Islam. Apa sih manajemen konflik itu? Pengertian manajemen konflik yaitu langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Lalu penyebab konflik ada 4. Yang pertama, adanya perbedaan pendapat. Yang kedua, adanya salah paham. Yang ketiga, salah satu atau masing-masing pihak merasa dirugikan. Yang keempat, perasaan yang terlalu sensitif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarul Ishak, NIM 1950210184. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik dan proses konflik. Adapun jenis-jenis konflik itu ada 4. Yang pertama, konflik intrapersonal, yakni konflik internal yang terjadi dalam diri seorang. Konflik ini terjadi ketika individu harus memilih 2 atau lebih tujuan yang saling bertentangan sehingga merasa bimbang mana yang harus dipilih dan mana yang harus ditinggalkan. Yang kedua adalah konflik interpersonal, yakni konflik yang terjadi antara individu. Konflik ini terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Adapun yang ketiga adalah konflik intragrup, yaitu konflik antar anggota dalam satu grup dalam satu kelompok. Contoh konflik intragrup misalnya konflik yang terjadi pada beberapa dosen dalam musyawarah dosen prodi tertentu. Adapun yang keempat adalah konflik intergrup, merupakan konflik yang terjadi antar kelompok. Konflik intergrup terjadi disebabkan adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan. Adapun yang selanjutnya adalah proses konflik. Adapun konflik merupakan proses yang dinamis, bukannya kondisi statis. Konflik memiliki awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik. Antara lain menurut Lutas sebagai berikut. Yang pertama adalah antecedent condition related conflict, merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Yang kedua adalah perceived konflik. Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batasan tertentu. Yang ketiga adalah felt konflik. Persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah jika orang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut maupun kegusaran akan bertambah. Yang keempat adalah manifest konflik. Persepsi dan perasaan menyebabkan orang untuk beraksi terhadap situasi tersebut. Begitu banyak bentuk reaksi yang mungkin muncul pada tahap ini adalah berbagai argumentasi, tindakan agresif, atau bahkan munculnya niat baik yang menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruktif. Yang kelima adalah conflict resolution or suppression, conflict resolution, atau hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut. Mereka bahkan mungkin mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang. Tetapi terkadang terjadi pengajuan dari konflik itu sendiri. Hal ini terjadi jika kedua belah pihak menghindari terjadinya reaksi yang keras
atau mencoba mengacukan begitu saja ketika terjadi. Sekian dari saya. Yang pertama adalah pengenalan kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi terangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi, tidak memedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Jadi dari pengenalan ini kita harus teliti dalam menyikapi ada masalah atau tidak. Jangan mengada-ngada, jangan membuat berita yang tidak benar. Kemudian yang kedua yaitu diagnosa. Diagnosa adalah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana, berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal yang sepele. Yang diagnosa ini ketika ada masalah dalam manajemen, kita harus bagus untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu mencari dengan cara sesuai yang telah diterapkan, seperti mengenai siapa, apa masalah ini, apa masalah yang terjadi, itu siapa orang-orangnya, mengapa, alasan masalah yang terjadi, konflik yang terjadi, dan di mana konflik yang terjadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menyepakati suatu solusi. Nah, yang ketiga ini, kumpulkanlah masukan-masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat dalamnya. Seringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. Nah, dari yang ketiga ini, menyepakati suatu solusi. Jadi orang-orang yang dalam lingkupnya ada solusi tersebut, mempunyai solusi tersebut, kita tampung semua solusi tersebut, kemudian kita cari jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian konflik ini. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Nah, setiap konflik ini pasti ada hikmahnya dan ada madaratnya. Jadi tergantung kita menyikapinya seperti apa. Nah, ini sebenarnya berpengaruh juga tentang sifat kedewasaan kita. Setiap konflik pasti ada kebaikan dan kejelekannya, seperti itu. Cukup sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.